Pandemi COVID-19 belum usai. Walaupun sudah memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh lengah. Tetap disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan menggunakan sabun, jauhi kerumunan, kurangi mobilitas. Jangan lupa, rajinlah berolahraga. Jika terjadi keluhan, segera periksakan diri ke dokter. Yuk kita solid bergotong royong memutus rantai penularan COVID-19 dengan cara melindungi diri sendiri dan orang lain di sekitar kita. Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan karena kasih kemuliaan-Nya. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah secara online, ibadah PWK Gia Parmindo. Saya percaya ibu-ibu sudah siap untuk beribadah di rumah masing-masing. Hidup ini adalah anugerah yang diberikan kepada kita oleh Tuhan. Tuhan mau hidup ini kita mau Tuhan hidup kita ini maunya Tuhan agar kita dapat menjalani hidup ini menjadi berkat buat sesama, terutama untuk melayani Tuhan. Seperti pujian yang akan kita naikkan, hidup ini adalah kesempatan. Adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Terima kasih Tuhan buat
kasih. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat sore ini. Kami masih dapat bertemu kembali untuk beribadah di GIA Parmindo ini Tuhan. Terima kasih. Kasih dan pertolongan-Mu Tuhan terus ada untuk kami Tuhan. Kami mau beribadah kepadamu, kami mau memuji-muji nama-Mu, mau meninggikan nama-Mu, dan nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan, tolong kami Tuhan, agar kami dapat memakai hidup kami untuk melayani-Mu Tuhan, melalui pekerjaan dan kegiatan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Biarlah kiranya kasih Allah melingkupi kita semua. Kita angkat pujian, kasih Allah melingkupi saya. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab tangan Tuhan sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, membenarkanku. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab tangan Tuhan sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, menghibur aku, membenarkanku. Dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh, layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Joyce. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kami selalu mendapatkan kasih yang begitu melimpah dari Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu yang melingkupi kehidupan kami, kasih-Mu yang memampukan kami untuk kami juga mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu itulah yang menyelamatkan kehidupan kami, sehingga kami boleh melayani Engkau dan melayani sesama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan mengurapi hamba-Mu, Tuhan juga memberkati setiap wanita yang mengikuti ibadah online pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut berkat firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat sore, shalom ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan berkaitan dengan melayani Tuhan. Nah, kita akan mendasari firman Tuhan, kita akan membaca bersama-sama dari kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-14. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan 14, demikian firman Tuhan.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, dan berkatilah dan jangan mengutuk. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan setiap orang pasti pernah muncul satu pertanyaan dalam diri pribadi setiap orang. Ada pertanyaan yang kadang-kadang dilontarkan, contohnya begini, mengapa saya hidup di dunia ini? Mengapa Tuhan menciptakan saya? Dan biasanya orang-orang yang mempertanyakan hal ini mengenai arti hidupnya itu, biasanya mereka sedang berada di tengah-tengah keadaan yang tidak menyenangkan. Mungkin mereka sedang kehilangan semangat atau gairah hidupnya. Mungkin karena begitu banyaknya persoalan atau tantangan atau bahkan penderitaan yang mereka alami. Ada hal beban berat yang mereka tanggung. Nah, ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pasti kita juga pernah bertanya kepada Tuhan. Ketika kita putus asa, kita mengalami tekanan dalam menjalani kehidupan ini. Ada satu pertanyaan yang mungkin muncul dari diri kita. Tuhan, mengapa aku harus lahir? Mengapa aku ada di dunia ini? Apakah untuk menderita? Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Alkitab di dalam Amsal pasal yang ke-16 ayat yang ke-4b mencatat, di situ dikatakan Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Jadi kalau kita ada di dunia ini, kita dilahirkan dan kita hidup saat ini, itu ada tujuannya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan orang-orang yang hidup di dunia ini bermacam-macam. Satu di antaranya ada yang hanya sekedar mempertahankan hidupnya saja, yang penting bisa makan. Mungkin ada lagi yang berpikir ya sekedar untuk memuaskan keinginannya, memuaskan hawa nafsu duniawinya, menyenangkan dirinya. Itu yang menjadi tujuan di dalam kehidupan setiap orang. Ada juga yang tujuan hidupnya hanya sekedar senang-senang saja. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ada tujuan yang macam-macam. Mungkin ada juga orang yang tujuan di dalam hidupnya ini untuk mengumpulkan kekayaan, bahkan saking senangnya ngumpulin kekayaan sampai enggak ingat saudara-saudaranya. Maka saya punya prinsip, saya enggak mau numpuk gitu ya. Kalau punya uang ya enggak usah banyak-banyak lah. Kalau uangnya itu banyak ibu-ibu, nanti lama-lama kita jadi orang pelit. Mau uangnya berkurang sedikit, rasanya nyesel gitu ya. Saya enggak mau. Maka kalau ada berkat, saya mau berbagi gitu ya dengan saudara gitu ya, dengan rekan-rekan, dengan orang-orang yang ada di sekeliling. Mungkin ada orang yang tujuannya hanya mengumpulkan harta. Dan ada juga orang yang diam-diam aja, pasif begitu ya, enggak rasanya ya udahlah ngalir aja, hidup yang penting tenang, enggak usah yang aneh-aneh. Nah, itu macam-macam tujuan orang hidup di dalam dunia ini. Tetapi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh serupa
dengan dunia. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ada sesuatu yang menjadi nilai lebih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu bahwa tujuan hidup kita yang sebenarnya menurut firman Tuhan itu, yaitu supaya kita ini sama, serupa dengan Kristus. Serupa apanya kalau dengan Kristus? Yaitu serupa dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya di dunia ini. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita diselamatkan oleh Tuhan bukan karena kita melayani, tetapi kita diselamatkan oleh Tuhan untuk melayani. Maka dari itu kita mau serupa dengan Tuhan Yesus dalam hal apa? Melayani. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu bisa memakai siapa saja tanpa pilih-pilih dalam hal melayani. Tuhan bisa panggil, Tuhan bisa pakai siapa saja. Seperti Abraham. Abraham itu dipanggil oleh Tuhan di usia yang sudah tua. Kalau menurut dunia bisa apa orang yang sudah tua, orang yang usianya sudah lanjut. Tetapi Abraham adalah contoh orang yang dipakai oleh Tuhan walau dia sudah tua. Jadi jangan khawatir untuk oma-oma yang usianya sudah lanjut. Jangan merasa aku enggak usah melayani. Enggak, kita dipanggil oleh Tuhan. Abraham dipanggil untuk melayani di usianya yang sudah lanjut. Kemudian ada lagi Yakub. Yakub itu siapa? Yakub itu seorang penipu. Dia membohongi kakaknya. Bahkan dia juga membohongi pamannya. Menipu kakak dan pamannya. Tetapi Tuhan bisa pakai Yakub untuk melayani Tuhan. Yusuf, seorang yang dilecehkan oleh saudara-saudaranya, Tuhan juga pakai dia secara luar biasa. Musa, orang yang gagap, ya, dia juga enggak pandai bicara, tapi dia dipakai oleh Tuhan membebaskan bangsa Israel. Ada lagi Gideon. Siapa Gideon? Gideon orang sederhana, dia orang miskin, tetapi Tuhan pakai Gideon sebagai hakim di Israel. Ada seorang wanita yang bernama Rahab. Dia juga dipakai oleh Tuhan untuk menolong bangsa Israel. Siapakah Rahab ini? Rahab adalah wanita sundal, bukan wanita baik-baik. Tetapi Tuhan pakai Rahab untuk melayani. Kemudian ada Naomi. Naomi itu seorang janda. Dan Tuhan juga pakai Naomi untuk melayani Tuhan. Ada lagi Elia. Elia siapa sih? Elia orang yang mau bunuh diri. Tapi Tuhan panggil dia. Tuhan pakai Elia untuk melayani. Kemudian ada lagi Petrus, ya. Petrus itu siapa? Petrus itu si pemarah. Orang yang cepat emosi, orang yang cepat naik pitam, orang yang cepat marah. Tapi Tuhan bisa pakai Petrus juga luar biasa. Bahkan yang terakhir kita tahu tokoh yang luar biasa, ya, yaitu Paulus. Dia adalah pembunuh, penganiaya orang Kristen pada waktu itu. Tapi Tuhan tangkap dia dan pakai dia untuk melayani Tuhan secara luar biasa. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, dari contoh-contoh orang yang dipanggil untuk melayani, maka kita tahu bahwa siapapun kita, bagaimanapun kondisi kita, seberapa besar dosa kita, jika kita bersedia dan mau dipakai oleh Tuhan, maka Tuhan akan memakai kita dan memberkati kita. Ibu-ibu, pelayanan yang dipercayakan kepada setiap kita itu bermacam-macam. Dengan kita itu punya panggilan yang berbeda-beda, ya, panggilannya masing-masing. Nah, orang-orang yang kita layani pun itu juga berbeda sifat dan karakternya. Oleh karena itu dari ayat yang kita baca tadi di dalam kitab Roma,
pasal yang ke-12 itu mendasari kita. Bagaimana kita bisa melayani. Ada sikap yang harus kita miliki yang menunjang pelayanan kita, dan pelayanan kita itu akan berhasil atau berdampak. Ketika kita melayani, kita punya bagian kita masing-masing. Ketika kita melayani, kita berhadapan dengan banyak orang yang berbeda karakter, berbeda sifat, berbeda tingkah laku. Nah, ini membutuhkan sikap kita untuk menunjang pelayanan itu. Dari apa yang kita baca tadi, ada beberapa sikap yang harus kita miliki untuk kita melayani Tuhan sehingga pelayanan itu berhasil dan berdampak. Yang pertama, sikap yang harus kita miliki adalah memiliki sikap mengasihi. Ibu-ibu, ketika kita dipanggil untuk melayani Tuhan, maka kita harus membenahi diri kita, memperlengkapi diri kita dengan apa? Yaitu memiliki sikap kasih. Pada ayat yang ke-10 tadi, kita melihat di sana dijelaskan bahwa kita harus memiliki kasih. Hendaklah kasih itu, ayat 10 maksud saya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kita harus memiliki kasih di dalam kehidupan kita. Mengasihi adalah syarat utama dalam melayani Tuhan. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang bisa melayani. Namun pelayanan yang tidak disertai dengan sikap mengasihi tidak mungkin memuliakan Tuhan dan berdampak bagi orang lain. Maka dari itu, mari kita lengkapi diri kita. Untuk saya bisa melayani Tuhan, maka saya harus mengasihi, memiliki sikap kasih. Kemudian untuk kita bisa melayani, yang kedua dari ayat yang ke-11 tadi dikatakan bahwa kita tidak boleh kendor kerajinan kita dalam melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak berarti kita bebas dari persoalan atau permasalahan. Semakin kita melayani dengan baik, maka semakin banyak rintangan yang datang, baik dari dalam keluarga kita maupun dari orang-orang yang kita layani, yang ada di sekitar kita. Dan ini seringkali melemahkan semangat kita. Oleh karena itu, mari kalau kita sadar ada banyak rintangan, halangan di dalam sebuah pelayanan, kita harus memiliki sikap yang kuat atau kita harus tetap bersemangat. Semangat ini merupakan penggerak untuk kita terus maju begitu ya. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, maka semangat dibutuhkan di dalam kita melayani Tuhan. Mengingat begitu banyaknya tantangan, kalau kita punya semangat, itu merupakan kunci untuk kita terus maju di dalam pelayanan kita. Kemudian kita harus memiliki apa lagi? Yang ketiga adalah memiliki ketabahan dalam kesesakan. Ayat yang ke-12. Ada kalanya Tuhan itu mengizinkan ketika kita melayani dengan setia, hidup kita ini tidak berada dalam satu kondisi yang baik-baik atau menyenangkan, begitu ya. Nah, disinilah dibutuhkan ketabahan dalam mengatasi masa-masa sukar. Ketabahan adalah kunci untuk dapat melangkah terus, meskipun rasanya berat gitu ya. Kalau kita tabah gitu dalam segala kesesakan, maka kita akan terus maju melayani Tuhan. Yang terakhir, sikap yang harus kita miliki adalah memiliki kemurahan hati. Kemurahan hati itu kita berbelas kasihan kepada orang lain, membuka tangan bagi yang membutuhkan. Kita tidak menutup mata kepada orang yang mengalami kesusahan.
Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memiliki beberapa hal yang saya sebutkan tadi, maka kita akan tampil menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, dan kita juga memberkati orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya ibu-ibu, mari saya mengajak kita semua untuk kita mau memberikan hidup kita ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melayani Tuhan. Kalau kita masih bernafas, maka itu adalah kesempatan. Itu adalah waktu yang Tuhan berikan untuk kita melakukan sesuatu yang berarti. Sesuatu yang berarti itu apa? Bukan mengumpulkan harta, bukan senang-senang. Sesuatu yang berarti itu adalah melayani Tuhan dan sesama. Maka diberkatilah ibu-ibu yang mau dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan sesama. Karena dengan demikian hidupmu mengambil kesempatan yang terbaik yang Tuhan berikan, yaitu melayani Dia. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu, bagaimana kehidupan kami yang seringkali kami menghadapi banyak tantangan persoalan. Kadang-kadang kami hanyut dengan semuanya itu. Kami lupa apa yang menjadi tujuan dalam kehidupan kami. Kami lupa menjadi tujuan Tuhan atas hidup kami. Bahwa kami dijadikan oleh Tuhan. Kami diciptakan oleh Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berarti, yaitu melayani Tuhan. Ampuni kami Tuhan, jika hari-hari ini kami mengalami semangat yang lemah, kami mengalami kemunduran dalam melayani Tuhan. Maka sore hari ini lewat firman-Mu, Engkau memberikan kami semangat yang baru untuk kami kembali lagi melayani Tuhan. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah disampaikan dan kami percaya firman-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami siap menjadi wanita-wanita yang penuh semangat di dalam melayani Tuhan. Tuhan memampukan kami, Tuhan menguatkan kami, bahkan Tuhan memberkati kami di dalam kami melayani Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, kita akan memberikan persembahan. Ibu-ibu dapat memasukkan persembahan ke dalam amplop dan membawanya pada kebaktian hari Minggu. Mari kita berdoa untuk persembahan ini. Bersyukur Tuhan, berterima kasih. Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau melindungi dan memberkati kami sampai saat ini. Kami mau bersyukur Tuhan, kami mau memberi persembahan. Berkati persembahan kami, seberapapun persembahan yang dapat kami kumpulkan. Kiranya dapat membantu pekerjaan Tuhan di gereja kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati juga pengelolanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih buat persembahan ibu-ibu semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah wanita sore hari ini. Kita bersyukur untuk pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh hati kami limpah dengan syukur karena pertolongan Tuhan sepanjang ibadah kami sore hari ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyediakan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan berbicara secara pribadi kepada kami. Bahkan Tuhan memberikan kekuatan serta berkat-berkat atas kehidupan kami. Engkau memberkati setiap kaum wanita dimanapun berada. Biarlah kami boleh menerima anugerah-Mu yang luar biasa. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami. Tuhan sertai setiap aktivitas dan kegiatan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.